Halo semuanya, perkenalkan saya Elisa Divya Putri, salah satu mahasiswa dari tim KKN PPM UGM 2021 kode JT039. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tips belajar dari rumah secara efektif. Adanya pandemi COVID-19 membatasi kita untuk bersosialisasi atau bertatap muka secara langsung. Terlebih lagi, banyak kebijakan pemerintah seperti PSBB, PPKM yang menghambat mobilitas kita sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi banyak sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Para pelajar dari semua jenjang terpaksa harus belajar dari rumah dan tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah seperti biasanya. Nah, hal tersebut juga berdampak pada kondisi para pelajar. Teman-teman saat ini mungkin sering merasa mudah ngantuk, bosan, dan mudah lelah selama melakukan pembelajaran secara daring. Ternyata teman-teman gak sendirian nih. Menurut survei, 66% dari 60 juta siswa di Indonesia mengaku tidak nyaman ketika belajar dari rumah. Mengapa hal itu dapat terjadi? Yang pertama adalah pembelajaran secara daring mungkin membuat pelajar sulit fokus karena bersifat lebih fleksibel. Teman-teman dapat belajar dari mana saja, kapan saja, tanpa harus duduk diam seperti pembelajaran di sekolah pada umumnya. Yang kedua adalah banyaknya distraksi atau gangguan yang berasal dari eksternal maupun internal. Contohnya adalah ketika kondisi rumah kurang kondusif atau terdapat keramaian di luar rumah. Yang ketiga adalah kurangnya motivasi. Kepribadian dan sifat setiap pelajar yang berbeda-beda memicu perbedaan motivasi yang dimiliki oleh setiap pelajar. Pelajar yang biasanya termotivasi dengan melihat pencapaian temannya mungkin akan kurang memiliki motivasi ketika belajar dari rumah seperti saat ini karena tidak bertemu dengan teman-temannya. Padahal belajar dari rumah bukan berarti kita boleh bermalas-malasan loh. Kita tetap harus semangat dan memiliki motivasi yang kuat meskipun di tengah masa sulit seperti ini. Nah, gimana sih cara belajar dari rumah yang efektif? Sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu yuk definisi dari efektif. Salah satu indikator efektivitas belajar adalah tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang tercapai secara maksimal dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang mencapai efektivitasnya. Di samping itu, keterlibatan siswa secara aktif menunjukkan efisiensi pembelajaran. Proses belajar mengajar dikatakan efektif dan efisien apabila pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta siswa-siswa tersebut dapat menyerap materi pembelajaran dan mempraktekannya. Tips belajar dari rumah yang pertama adalah pelajar perlu menanamkan motivasi yang kuat. Motivasi yang dimaksud adalah motivasi untuk tetap semangat dalam belajar, serta tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Hal ini dapat dimulai dengan menanamkan pikiran positif, seperti hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, atau saya harus tetap produktif meskipun pandemi seperti ini. Yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman. Rasa nyaman dapat menumbuhkan semangat untuk memulai belajar. Suasana nyaman dapat diperoleh dari kondisi tempat belajar, seperti tempat yang jauh dari suara bising, tempat dengan udara segar, kamar yang rapi, atau ruangan lain yang dianggap paling nyaman. Yang ketiga, sediakan mood booster favorit teman-teman. Meningkatkan mood menjadi lebih baik untuk lebih bersemangat belajar dapat dilakukan dengan menyiapkan makanan ringan atau sesuatu yang dapat meningkatkan mood teman-teman. Selain itu, persiapkan alat-alat yang dibutuhkan saat belajar, seperti kalkulator, kertas hitung, pensil, timer, atau keperluan lainnya. Dengan mempersiapkan peralatan sebelum belajar, teman-teman akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam belajar karena tidak membuang waktu untuk mencari peralatan yang dibutuhkan. Yang keempat, pahami konsep materi. Memahami konsep apa yang dipelajari merupakan cara belajar yang efektif daripada hanya sekedar menghafal, karena biasanya menghafal akan segera melupakan materi hafalan setelah ujian selesai. Tips untuk memahami konsep materi adalah dengan membuat rangkuman materi pelajaran, yaitu dengan cara menggunakan kata-kata sendiri untuk menjelaskan apa yang telah dipelajari. Jika sudah terbiasa, teman-teman dapat membuat gambar ringkasan materi tersebut ke dalam bentuk mind map. Jika ada materi yang memang harus dihafal, maka teman-teman juga dapat menggunakan jembatan keledai untuk memudahkan proses penghafalan. Yang kelima adalah jangan malu bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya berarti sesat di jalan.
Meskipun berada di rumah, teman-teman diharapkan dapat tetap aktif untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sekolah melalui alat komunikasi. Selain itu, teman-teman dapat meminta bantuan kepada keluarga yang dirasa mampu untuk membantunya. Kesulitan dalam menyelesaikan tugas itu dapat memicu rusaknya mood belajar sehingga akan memicu rasa malas untuk kembali belajar. Selain itu, hal tersebut juga dapat berdampak pada kesehatan mental teman-teman. Oleh karena itu, jangan malu bertanya ya. Yang keenam adalah menjaga kesehatan. Rutin minum air putih agar tidak kekurangan cairan dan makan buah-buahan selama belajar juga sangat membantu dalam menjaga konsentrasi belajar. Waktu istirahat juga harus diperhatikan selama belajar. Selain itu, teman-teman perlu mengatur pola duduk yang benar saat menulis atau membaca, serta sering melakukan senam peregangan di sela-sela belajar agar tidak merasa kram. Teman-teman pun perlu menjaga pola tidur. Tidur setidaknya 7-8 jam di malam hari merupakan cara yang tepat untuk membantu mendapatkan perasaan segar dan siap untuk memulai belajar di pagi hari. Yang terakhir adalah atur jadwal belajar secara teratur. Membiasakan diri dengan tempat dan waktu yang dikhususkan untuk belajar merupakan salah satu tips belajar yang efektif. Belajar yang rutin pada jam tertentu akan membentuk kebiasaan untuk siap belajar. Awalnya mungkin terasa sulit, namun seiring berjalannya waktu, teman-teman pasti akan merasa mudah melakukannya. Belajar selama 2 jam tanpa jeda justru akan membuat cara belajar kita itu menjadi kurang efektif, karena kita akan terus memaksa fokus dalam keadaan lelah dan jenuh. Sebaliknya, jadwal yang rutin, tidak terlalu lama, dengan jeda istirahat yang cukup adalah cara belajar yang lebih efektif dan efisien. Nah, gimana sih cara mengatur waktu belajar yang tepat? Teman-teman dapat menggunakan teknik Pomodoro. Pomodoro merupakan sebuah teknik belajar berdasarkan time management atau manajemen waktu yang ditemukan oleh mahasiswa asal Italia bernama Francesco Cirillo pada akhir tahun 1980. Tujuan teknik ini adalah untuk membiasakan otak agar tetap fokus dalam mengerjakan satu hal. Jika sudah terbiasa, maka lama-kelamaan kita tidak akan membutuhkan timer dan dapat mengatur fokus kita sendiri. Teknik Pomodoro memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membuat daftar tugas yang akan dikerjakan. Pada tahap ini, teman-teman perlu mendahulukan tugas yang harus diselesaikan lebih awal. Yang kedua adalah mengerjakan tugas selama 25 menit. Teman-teman harus fokus dan tidak boleh bermain HP atau terdistraksi apapun selama 25 menit. Yang ketiga, setelah alarm berbunyi, teman-teman dapat mencentang daftar tugas yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, teman-teman melakukan istirahat selama 5 menit. Waktu istirahat ini dapat digunakan untuk ke toilet, minum, membuka handphone, dan lain sebagainya. Yang kelima, ulangi tahap nomor 1 hingga 4 sebanyak 4 kali. Tahap 1 hingga 4 dinamakan satu siklus Pomodoro. Dan yang terakhir, setelah 4 Pomodoro, teman-teman dapat melakukan istirahat panjang selama 15 hingga 30 menit. Untuk melakukan teknik ini, teman-teman dapat menggunakan timer dari handphone masing-masing atau memanfaatkan aplikasi pendukung. Beberapa aplikasi tersebut adalah Focus To Do, Pomodoro Timer and To Do List, Forest, dan Focus Keeper Time Management. Aplikasi-aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur yang dapat memudahkan teman-teman untuk fokus ketika belajar. Ketika belajar dari rumah, teman-teman tidak hanya dapat belajar dari buku atau materi yang diberikan oleh guru. Teman-teman justru perlu bersifat aktif dalam mencari berbagai sumber belajar tambahan dari internet. Beberapa contoh aplikasi pendukung pembelajaran daring adalah Kuiper, Zenius, Sekolah.mu, Kelas Pintar, Cakap, dan Ruang Guru. Jika teman-teman enggan melalui aplikasi, teman-teman dapat mengakses beberapa website gratis, yaitu seperti Rumah Belajar pada laman belajar.kemdikbud.go.id dan mejakita.com. Belajar merupakan tiket untuk masa depan yang cerah. Jadi, yuk jangan malas belajar. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan ya.